Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 2. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 2 subtema 1 pada pembelajaran 1 halaman 1. Cara tubuh mengolah udara bersih. Perhatikan gambar di atas. Selanjutnya, mari bersama-sama kita menjawab beberapa soal pada halaman 1. Nomor 1. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Jawab, makhluk hidup yang ada pada gambar di atas adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nomor 2. Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu adalah A. Manusia dan hewan bisa bergerak sedangkan tumbuhan tidak. B. Manusia memiliki akal pikiran sedangkan hewan dan tumbuhan tidak. Nomor 3. Apa pula persamaannya? Persamaan pada gambar di atas adalah manusia, hewan, dan tumbuhan adalah sama-sama makhluk hidup. Nomor 4. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Jawab, ya, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Nomor 5. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Jawab, manusia dan hewan menghirup oksigen di udara, sedangkan tumbuhan mengambil oksigen melalui akar. 6. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Jawab, merawat dan melestarikan tumbuhan karena merupakan makhluk hidup yang mampu menghasilkan oksigen. Nomor 7. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Jawab, tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen dengan cara melakukan reboisasi dan menjaga udara agar tidak tercemar. Kemudian pada halaman 2, mari bersama-sama kita membaca bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Selanjutnya pada halaman 3. Kamu telah membaca bacaan Dayu dan Ikan Hias. Perhatikan peta pikiran di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Mari bersama-sama kita mengisi peta pikiran pada halaman 3. Dayu dan ikan hias. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Jenis ikan hias yang dipiara adalah ikan mas koki.
Siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Di mana ikan hias itu dipiara? Ikan hias dipiara di sebuah akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias diberi makan setiap hari agar ikan hias mendapatkan nutrisi dan bisa bertahan hidup. Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya yaitu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Selanjutnya pada Ayo menulis halaman 3. Menurutmu, apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Tuliskan pendapatmu dalam kotak berikut. Jawab, ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena mulut ikan selalu membuka dan menutup karena ikan sedang bernafas dengan memasukkan air ke dalam insang agar oksigen di air bisa disaring dan diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Adik-adik kelas 5 yang hebat, kamu telah menuliskan pendapatmu. Bacakan pendapatmu secara bergiliran dengan teman-temanmu. Apakah pendapat kalian sama? Adakah pendapat yang berbeda? Bagaimana kalian menanggapi persamaan atau perbedaan itu? Kini bacalah bacaan di bawah ini untuk mengetahui pendapat kalian benar atau salah. Selanjutnya silahkan adik-adik membaca bacaan pada halaman 4-11. Berikutnya pada Ayo berkarya halaman 11. Bagilah seluruh siswa dalam kelas menjadi 7 kelompok. Setiap kelompok membuat salah satu bagan cara kerja organ pernafasan pada setiap jenis hewan. Mari bersama-sama kita membuat salah satu bagan cara kerja organ pernafasan pada hewan. Di sini kakak mencontohkan adalah bagan pernafasan cacing. Perhatikan gambar berikut. Adapun penjelasannya, alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah, cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Lalu pada Ayo renungkan halaman 12. Apa perbedaan organ pernafasan pada cacing tanah, ikan, katak, ular, belalang, burung sapi, dan lumba-lumba? Jawab, berikut adalah perbedaan organ pernafasan pada cacing tanah, ikan, katak, ular, belalang, burung, sapi, dan lumba-lumba. 1. Cacing bernafas dengan kulit. 2. Ikan bernafas dengan insang. 3. Katak bernafas dengan insang saat kecil dan saat besar bernafas dengan paru-paru. 4. Ular bernafas dengan paru-paru. 5. Belalang bernafas dengan tulang rusuk. 6. Burung bernafas dengan kantung udara. 7.
sapi bernafas dengan paru-paru. 8. Lumba-lumba bernafas dengan paru-paru. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.